Okay, so today we're on day 14 ya. Jadi hari ini kita ada di hari ke-14 dan kita nanti akan memulai kenalan dengan reading, teman-teman. Jadi reading itu sebenarnya ada 6 chapter yang mana nanti setiap chapternya itu kita membahas satu soal gitu ya, satu jenis soal gitu, teman-teman. Nah, tapi saya menemukan cara yang lebih mudah. Jadi yang awalnya 6 kategori atau 6 bab itu saya sederhanakan supaya teman-teman tidak terlalu banyak pembagian gitu ya. Jadi cara mengerjakannya saya sederhanakan menjadi 3 bab gitu ya, teman-teman. Nah, tapi tetap untuk reading itu sebenarnya caranya sama saja yang ada di buku dengan yang saya sampaikan, cuman punya saya nanti adalah yang sudah saya sederhanakan gitu, teman-teman. Oke, jadi langsung saja kita bahas tentang reading comprehension miliknya TOEFL ITP. Nah, jadi di reading nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan gitu ya. Yang paling lama itu teman-teman harus kerjakan dalam waktu 55 menit. Jadi maksimal itu teman-teman hanya punya waktu 55 menit. Jadi anggap saja satu soal teman-teman punya waktu 1 menit. Gitu ya. Nah, kemudian eh, biasanya kalau misalkan kita mengerjakan soal reading atau umumnya orang gitu ya, teman-teman, kalau mengerjakan soal reading itu biasanya mereka akan membaca teksnya dulu. Nah, tapi kalau di dalam kelas saya ini tidak saya sarankan ya, teman-teman, karena cukup membuang waktu. Nah, karena kenapa? Karena nanti ketika kita sudah baca teks, ketika sambil mengerjakan pun kita juga akan baca teks lagi. Nah, daripada melakukan dua hal yang sama, kita lakukan sekali saja. Jadi teman-teman nanti tipsnya di kelas reading adalah teman-teman baca soalnya dulu, kemudian kenali soalnya itu menanyakan apa. Ya, karena nanti dari mengenali jenis soalnya, teman-teman akan tahu cara pengerjaannya. Seperti itu. Nah, cara pengerjaan di soal reading TOEFL itu ada 3 ya, teman-teman. Ada 3 strategi berdasarkan jenis soalnya. Jadi setelah teman-teman menentukan jenis soalnya, oh soal ini menanyakan eh, ini misalnya. Nah, berarti cara mengerjakannya yang ini, gitu ya. Nah, hari ini kita fokus dulu dengan strategi yang pertama ya, cara mengerjakan reading yang pertama, yaitu teman-teman cukup membaca topik sentence-nya saja. Nah, topik sentence sendiri itu letaknya selalu berada di setiap kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, jadi ada teman-teman jenis soal TOEFL reading ya, yang cara mengerjakannya itu teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, teknik ini teman-teman gunakan ketika soalnya itu menanyakan garis besar mengenai teks. Gitu ya, teman-teman. Jadi bukan pertanyaan yang detail-detail, yang kecil-kecil, tapi pertanyaan tentang keseluruhan teks atau garis besar mengenai teks. Nah, itu tidak perlu dibaca semua teksnya, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf atau namanya topic sentence atau main idea ya, teman-teman. Nah, untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf, itu adalah soal yang menanyakan main idea. Main idea sendiri itu adalah pokok bahasan ya atau inti atau gagasan utama, teman-teman. Jadi intinya adalah apa yang si penulis ingin angkat jadi topik pembicaraan atau jadi pokok bahasan. Atau kalau kita dulu belajar sentencing, sorry, belajar structure ya di bab pertama, teman-teman, ini namanya adalah subjek. Jadi subjek itu nama lain dari main idea. Subjek sendiri pengertiannya adalah apa atau siapa yang pengen kita bahas. Nah, sama teman-teman, main idea itu adalah di dalam paragraf itu apa atau siapa yang ingin kita jadi angkat topik pembicaraan. Nah, nanti teman-teman cara menjawabnya ya cukup baca topik centernya saja supaya tidak terjebak dengan namanya supporting ideas ataupun intermezzo atau bahkan additional information atau intermezzo tadi, teman-teman. Jadi supporting idea itu adalah gagasan pendukung dari main idea. Jadi masih ada sambungan dengan topik, tapi itu hanya sebagai pendukung saja atau informasi yang memanjangkan gitu ya, teman-teman. Nah, sedangkan intermezzo atau additional information itu bahkan biasanya tidak nyambung dari intinya, gitu ya, tapi ada sedikit apa ya, sedikit hubungan tapi tidak nyambung dengan intinya. Atau dulu ketika kita belajar eh, structure itu namanya apositif lah, bisa dianggap seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi sekali lagi, soal yang menanyakan tentang ide pokok atau topik atau inti dari bahasan seluruh teksnya itu namanya main idea. Dan namanya nanti bisa ganti-ganti ya, bisa kadang disebutnya subjek, kadang disebutnya topik atau topik sentence juga juga bisa ya, teman-teman. Kemudian
kadang juga disebutkan primary discussion, dan lain-lain. Intinya kalau teman-teman menemukan soal yang menanyakan gagasan mengenai keseluruhan teks, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau di reading jangan dibaca teksnya dulu karena teman-teman nanti pun setelah baca teksnya, baca soal pasti baca teks lagi. Nah, daripada double, daripada melakukan dua hal yang sama, mending teman-teman baca soalnya dulu saja supaya nanti ketika membaca teksnya pun juga sekali. Dan teman-teman juga tahu ketika sudah membaca soalnya, eh, soal ini jenis soal apa, maka cara mengerjakannya teks itu harus diapain. Nah, di situ soalnya berbunyi, what is the topic of this passage? Apa sih topik dari teks ini? Nah, topik itu nama lain dari main idea ya. Cara mencarinya adalah teman-teman cukup baca topik sentence yang letaknya selalu berada di kalimat pertama di setiap paragraf. Kebetulan di contoh dari buku, ini paragrafnya cuma satu, teman-teman. Artinya kita cukup baca satu kalimat saja, yaitu kalimat pertama. Di situ disebutkan bahwa in the philosophy of John Dewey, a sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Jadi kalau diartikan kurang lebih, dalam filsafatnya John Dewey, sebuah perbedaan yang signifikan itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, jadi John Dewey itu berfilosofi, teman-teman, atau melakukan filsafat gitu ya, atau memiliki filsafat gitu, bahwa kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika itu merupakan dua hal yang berbeda. Seperti itu. Nah, sekarang kita cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Yang alfa berbunyi, kecerdasan dari John Dewey. Nah, hati-hati, teks ini itu tidak menceritakan seberapa cerdas John Dewey ya, tapi menceritakan bahwa John Dewey itu membedakan kecerdasan dan kemampuan berlogika. Jadi yang alfa salah, teman-teman, karena ceritanya beda gitu ya. Nah, kalau yang Bravo, distinctions made by John Dewey. Perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, ini tentang apa? Ini terlalu luas atau tidak jelas, teman-teman. Kurang detail gitu ya. Jadi perbedaan tentang apa juga harus dijelaskan. Apalagi di soal itu atau apa namanya di teks, itu ada kata a sharp distinction. Artinya sebuah. Sebuah itu berarti satu. Sedangkan kalau yang Bravo itu distinctions, ada S-nya. Berarti dia banyak. Nah, terus dia juga nggak jelas tentang apa ya kan. Jadi yang Bravo ini terlalu luas, teman-teman. Nah, jadi nggak bisa gitu ya, tidak mewakili teks ini. Kalau yang Charlie, Dewey's ideas on the ability to reason. Gagasan atau filosofinya John Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Hati-hati, yang Charlie ini memang tadi ada ya di teks, teman-teman. Nah, tapi kalau kita pilih yang Charlie, ada informasi yang dihilangkan, yaitu informasi tentang intelligence. Jadi John Dewey itu bukan cuma membahas tentang kemampuan menggunakan logika saja, tapi juga kecerdasan. Kalau kita pilih yang Charlie, kecerdasannya dihilangkan, yang mana nggak bisa, teman-teman. Ya sama kayak subjek predikat itu subjeknya nggak boleh hilang. Sama kayak predikatnya juga nggak boleh hilang salah satu, gitu ya. Atau dua-duanya juga nggak boleh hilang seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Di situ disebutkan how intelligence differs from reasoning in the Dewey's works. Jadi bagaimanakah kecerdasan apa namanya berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dewey atau dalam tulisannya Dewey. Seperti itu. Nah, itu untuk jenis soal pertama yaitu main idea ya. Nah, untuk jenis soal kedua yang cara mengerjakan juga teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf atau yang di awal tadi saya sebut soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, teman-teman. Itu adalah soal mengenai idea organization atau bagaimana si penulis itu mengorganize atau menyusun gagasannya itu di setiap paragraf. Jadi paragraf satu dan paragraf kedua itu kan topik sentence-nya pasti beda, teman-teman. Karena setiap paragraf memiliki kalimat pertama semuanya. Gitu ya. Nah, tapi walaupun topik sentence-nya berbeda, intinya itu sama. Pasti mereka mengangkat topik yang sama, yang diulang-ulang. Nah, perbedaannya nanti bagaimana gitu ya? Atau bagaimana si penulis itu menulis supaya tulisannya itu jadi panjang. Sampai akhirnya dari awal hingga akhir gitu ya. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Sama kita baca soalnya dulu. Soalnya berbunyi, in this passage, di dalam teks ini, nah ini soalnya terputus ya teman-teman atau nggak lengkap. Tapi tenang aja,
Kalau teman-teman ngambil tes TOEFL yang asli dari ITS, yang resmi ya, yang untuk LPDP itu, jenis soal seperti ini, saya yakinkan ke teman-teman tidak akan pernah ada. Pasti soalnya jelas dan lengkap, teman-teman. Maksudnya tujuannya soal itu menyuruh kita untuk ngapain itu pasti jelas. Nah, tapi di contoh ini memang terputus gitu ya, karena memang buku yang dipakai ini tahun 2003. Longman itu tahun 2003, teman-teman. Sekarang udah 2024 gitu ya, lebih dari 20 tahun gitu. Nah, tapi kurang lebih kalau nanti teman-teman misalkan ngambil tes dan menemukan soal seperti ini, tes prediksi terutama ya. Nah, teman-teman juga kenali pilihan ABCD-nya. Jadi dibaca juga pilihan ABCD-nya untuk mengetahui, oh lah ini jenis soal apa, gitu ya. Yang alpha di situ disebutkan, an idea is presented and then refuted. Sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang sebenarnya kalau kita baca yang alpha pun itu sudah kelihatan itu jenis soal apa gitu ya. Kalau yang Bravo, sebuah konsep itu diikuti oleh contoh-contoh. Kalau yang Charlie, sebuah sebab yang diikuti oleh sebuah akibat. Kalau yang Delta, sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, berarti bagaimana atau gaya menulisnya si penulis itu bagaimana, teman-teman? Apakah dia menyajikan suatu kontroversi, kemudian dibantah, atau misalkan dan lain-lain, sesuai yang di pilihan ABCD itu, gitu ya. Jadi ini adalah soal mengenai bagaimana si penulis itu menyajikan data atau menyajikan ceritanya, seperti itu. Nah, caranya sama, teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, hampir semua orang Amerika kemungkinan akan membalas atau menjawab gitu ya, bahwa kepercayaan mereka adalah bahwa Abner Doubleday yang menemukannya atau yang melakukannya. Nah, kalau misalkan paragrafnya cuma 2 kalimat ya teman-teman baca langsung semuanya nggak apa-apa gitu ya. Karena bisa untuk mendukung jawaban teman-teman juga. Jadi mereka itu percaya ini karena cerita tentang Double D merupakan bagian dari tradisi baseball. Nah, kemudian yang terakhir, yang paragraf 2 maksud saya, kalimat pertamanya berbunyi, Double D itu hanya diberikan penghargaan atas penemuan ini di awal abad ke-20-an ketika perusahaan pembuatan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding itu menginaugurasikan atau menyuruh gitu ya, atau memberikan gitu teman-teman sebuah komisi atau tugas untuk melakukan penelitian atas pertanyaan akan siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, jadi Double D itu disuruh neliti, bukan dia yang nemuin, teman-teman. Nah, kemudian paragraf terakhir, today most sports historians are in agreement that Double D really did not have much to do with the development of baseball. Jadi, sekarang ini hampir seluruh sejarawan olahraga itu sepakat bahwa Double D tidak memiliki andil apapun dalam perkembangan permainan baseball gitu ya teman-teman, bukan sepak bola tapi baseball. Nah, jadi secara ceritanya tadi si penulis ini itu menyajikan suatu suatu kejadian gitu atau suatu kondisi bahwa orang-orang itu percayanya Abner Double yang menemukan. Nah, di paragraf berikutnya dia itu membantah tentang itu tadi gitu ya, tentang yang dia sajikan di awal tadi. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang alpha tadi ya, teman-teman. An idea is presented and then refuted. Sebuah gagasan itu disajikan di paragraf pertama dan kemudian dibantah di paragraf kedua dan paragraf ketiga. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh soal idea organization. Gitu ya, teman-teman. Dan yang terakhir adalah soal mengenai tone, purpose, sama course. Nah, tone sendiri itu adalah perasaan si penulis, teman-teman, atau suasana hati si penulis yang dituangkan ke dalam tulisannya, atau pendapat si penulis lah gitu, teman-teman, yang dituangkan ke dalam penulisannya. Ada nggak penulis itu memperlihatkan sikap tentang topiknya? Nah, kalau ada berarti dia subjektif ya. Tapi kalau nggak ada, karena bisa ada bisa nggak teman-teman tone itu ya. Kalau nggak ada, artinya si penulis itu hanya menyajikan apa adanya. Dia tidak ikut campur, dia tidak menuliskan perasaannya ataupun pendapatnya gitu, berarti dia adalah objektif. Nah, objektif itu netral, tidak berpihak kepada salah satu, tidak menganggap negatif ataupun tidak menanggap positif. Artinya dia hanya memberikan kayak berita gitu, kayak menyampaikan aja apa adanya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau purpose itu tujuan si penulis itu kira-kira supaya pembacanya itu bagaimana.
Apakah supaya pembacanya itu biasanya itu nyambung dengan tone ya, teman-teman. Kalau tone-nya itu hanya netral atau objektif, biasanya si penulis itu hanya ingin mengedukasi atau memberikan pengetahuan tentang topiknya terhadap si pembaca. Nah, tapi kalau misalnya ada tone, misalnya tone-nya itu kayak persuasif gitu, teman-teman. Persuasif itu artinya si penulis itu berusaha membujuk pembacanya untuk apa namanya membeli barang misalkan karena mungkin teksnya itu berupa advertisement atau iklan gitu teman-teman gitu ya. Nah jadi tujuan si penulis itu supaya pembacanya membeli produknya misalnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah course. Course itu adalah bidang keilmuan apa yang kira-kira apa namanya yang membahas topik yang ditulis oleh si penulis. Atau kelas kalau di kuliahan atau di kampus itu dibahasnya di kelas apa. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Caranya sama ya. Teman-teman baca kalimat pertama sorry, teman-teman baca dulu soalnya, maaf. Kenali dulu soalnya. Soalnya itu menanyakan tentang apa, gitu ya. Di situ nomor 4 pertanyaannya adalah which of the following best describes the author's purpose in this passage? Yang manakah dari berikut ini, maksudnya ABCD ini ya, yang paling mendeskripsikan tujuannya si penulis dalam teks ini. Nah, jadi kenapa sih penulis itu nulis teks ini gitu ya, teman-teman? Berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kebetulan cuma ada dua, ya udah kita baca kalimat pertama paragraf 1 dan kalimat pertama paragraf 2. Selain menyingkat waktu, ini juga menghindari kita dengan informasi-informasi tambahan yang ada di kalimat berikutnya, teman-teman. Gitu ya. Nah, di situ kalimat pertama berbunyi, up to now, confessions that have been obtained from defendants in a hypnotic state have not been admitted into evidence by courts in the United States. Jadi hingga saat ini pengakuan-pengakuan yang telah didapat dari para defendants itu apa teman-teman tersangka gitu ya, dalam keadaan yang dihipnotis itu belum diakui menjadi barang bukti oleh para pengadilan di Amerika Serikat. Nah, kemudian paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan gitu ya, yang membawa-bawa pengakuan, tapi didapatnya itu dari hipnotis, itu langsung dibawa ke pengadilan tinggi atau mungkin kita nyebutnya Mahkamah Agung gitu ya teman-teman. Nah, pengadilan tinggi Amerika Serikat. Nah, intinya di sini tuh kayak ini teman-teman, membahas tentang pengakuan yang didapat dari hipnotis itu bagaimana kalau di dalam pengadilannya Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, tadi jawabannya adalah nggak bisa, itu tidak bisa diakui sebagai barang bukti karena hipnotis itu bisa aja dia ngelantur atau mimpi gitu ya. Atau memang kejadian sebenarnya itu nggak bisa dibuktikan seperti karena alam bawah sadar itu ya, teman-teman. Nah, yang alfa itu disebutkan untuk menjelaskan detail-detail dari suatu kasus pengadilan tertentu. Nah, tadi bukan ya. Kalau kita pilih yang alfa ini kayaknya kita hanya membaca paragraf 2 teman-teman. Jadi paragraf 1 itu nggak kita anggap. Yang mana itu nggak boleh. Gitu ya. Nggak boleh ada yang dihilangkan seperti itu. Berarti yang alfa bukan. Kalau yang bravo untuk menunjukkan atau mendemonstrasikan atau menggambarkan gitu ya. Alasan kenapa pengakuan-pengakuan yang didapat di bawah pengaruh hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Hati-hati teman-teman, karena banyak yang pasti terjebak dengan jawaban ini. Kalau kita pilih yang Bravo ini, kita itu kayak pukul rata. Seolah-olah kalau kita melihat ada orang dihipnotis terus mengaku, itu nggak bisa dipercaya. Seolah-olah jadinya seperti itu kalau kita pilih yang Bravo. Nah, padahal ketika kita membaca teks tadi ya, diketahui bahwa apa namanya? Itu tidak bisa dipakai atau dijadikan barang bukti di dalam pengadilan, entah itu benar atau tidak. Entah itu bisa dipercaya atau tidak. Gitu ya. Tapi kalau di dalam pengadilan itu nggak bisa dijadikan barang bukti. Jadi kalau kita pilih yang Bravo itu kita kayak judgmental. Kita kayak langsung mengejudge kalau eh, ada orang dihipnotis, itu enggak, itu pasti bohong gitu. Jadi dan itu di teks intinya bukan itu ya, yang pengen di teks sampaikan adalah apa namanya pengakuan dari hipnotis itu tidak bisa diakui sebagai barang bukti, entah itu benar atau tidak, entah bisa dipercaya atau tidak seperti itu. Nah, kalau yang Charlie untuk mengklarifikasi atau memperjelas, mengklirkan gitu ya, peran dari Supreme Court atau pengadilan tinggi tadi dalam mentidakvalidkan pengakuan-pengakuan dari orang yang dihipnotis. Hati-hati juga.
Yang Charlie ini juga bahaya banget teman-teman. Ini juga pengecoh ya. Kenapa pengecoh? Karena kalau kita pilih yang Charlie, seolah-olah teks ini hanya membahas peran dari pengadilan tingginya. Atau fokusnya itu jadi ke peran pengadilan tingginya. Padahal peran, apa namanya, pengadilan tinggi itu baru disebutkan di paragraf kedua. Dan itu pun hanya sebagai simulasi atau contoh teman-teman. Dari paragraf pertama. Jadi paragraf dua ini kan pendukung ya, atau lanjutan dari paragraf pertama. Yang mana paragraf pertama itu intinya, teman-teman seperti itu. Nah, jadi bukan yang Charlie, karena kalau kita pilih yang Charlie, fokusnya itu jadi peran dari pengadilan tingginya, bukan ke pengakuan yang didapat dari hipnotis di dalam ranah pengadilan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya, teman-teman. Di situ disebutkan to explain the legal status of hypnotically induced confessions. Jadi, untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan-pengakuan yang diperoleh secara hipnotis. Nah, status hukumnya tadi itu tidak sah sebagai barang bukti, itu nggak sah, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian nomor 5, jadi kalau di reading itu teman-teman jangan kaget dengan jebakan-jebakan seperti ini. Tapi kalau teman-teman sering-sering latihan, terbiasa dengan apa ya, berpikir dalam gitu, itu nanti ketika teman-teman udah tes, nggak akan apa ya, mengeluarkan cakra banyak-banyak itu ya, teman-teman nggak akan perlu mengeluarkan berpikir keras karena udah terbiasa gitu ya. Nah, itu teman-teman akan langsung bisa membedakan, oh ini gini gitu. Seperti itu. Kemudian nomor 5, tone dari teks ini itu bisa dideskripsikan sebagai apa, teman-teman? Nah, tone tadi pengertiannya adalah attitude si penulis ya, atau sikap atau pendapat si penulis mengenai topiknya. Nah, tadi si penulis kita melihat di kalimat pertama di setiap paragraf itu tidak menemukan subjektivitas atau apa yang dirasakan si penulis tentang pengakuan yang didapat secara hipnotis, ya kan, teman-teman? Atau kita baca lagi nggak apa-apa. Di situ kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, hingga saat ini pengakuan-pengakuan yang didapat dari hipnotis, dari orang yang dihipnotis gitu ya, itu belum diakui sebagai barang bukti oleh para pengadilan di Amerika Serikat. Nah, jadi si penulis ini hanya apa teman-teman, menginfokan saja, info gitu ya, infolur gitu seperti itu. Di paragraf kedua, kasus sengketa lahan, sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa gitu ya, atau mengenai gitu. Pengakuan yang didapat dari hipnotis itu langsung dibawa ke pengadilan tinggi Amerika Serikat. Sama, ini juga tidak ada si penulis itu memasukkan bagaimana sikap dia atau perasaan dia atau pendapat dia. Berarti si penulis ini netral, teman-teman. Maksudnya netral itu objektif. Si penulis itu hanya ingin menceritakan apa adanya. Jadi supaya pembacanya itu supaya tahu. Gitu ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat A, B, C, D adalah yang delta. Informative. Jadi sifatnya itu teks ini adalah informatif alias supaya orangnya itu yang membaca itu terinformasi. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian nomor 6, di situ soalnya berbunyi, teks ini kemungkinan akan ditugaskan atau diminta untuk dibaca di mata kuliah apa. Nah, kalau ada soal mengenai mata kuliah atau bidang keilmuan seperti ini, teman-teman cek vocab-vocab yang dipakai cukup di kalimat pertama aja di setiap paragraf. Contohnya ya, teman-teman, di situ ada confession, artinya kan pengakuan atau kesaksian gitu ya. Kemudian defendants, tadi tersangka atau terduga. Kemudian ada juga evidence, barang bukti. Ada juga courts, pengadilan-pengadilan. Sorry teman-teman. In the United States, di Amerika Serikat. Nah, dari paragraf 1 aja, kalimat pertamanya saja kita sudah tahu ini adalah ngomongin tentang hukum. Ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, American law. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf ya, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita praktek latihan buat teman-teman, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu nih, silahkan kalau ada pertanyaan. Cukup easy ya, teman-teman. Nah, sekarang mari kita coba praktekkan dan reading ini sama kayak listening, teman-teman ya. Kasusnya adalah vocab. Jadi semakin banyak vocab teman-teman, maka akan semakin gampang juga teman-teman nanti untuk mengerjakan. Tapi ketika latihan ya jangan sungkan-sungkan buka buka kamus, nggak apa-apa teman-teman. Tapi syaratnya kalau dapat vocab baru mohon ditulis ya biar nggak hilang teman-teman. Seperti itu.
Nah, jadi silakan di sini ada satu soal, waktunya 1 menit di pojok kanan atas ya. Jangan takut benar, waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu sedapatnya ya. Dan saya lihat ada jawaban delta. Delta, semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, the topic of the passage could best be described as. Jadi topik dari teks ini itu bisa dideskripsikan sebagai apa, teman-teman? Nah, karena pertanyaannya topik, ya kita baca topik sentence-nya, yaitu kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, IQ atau tingkat kecerdasan itu didefinisikan sebagai rasio atau perbandingan gitu ya, dari umur mental seseorang dengan umur kronologisnya. Atau umur apa ya? Kronologi itu berarti umur tahunnya itu, teman-teman. Dengan rasionya itu dikalikan dengan 100 untuk menghilangkan desimal atau koma-komanya. Kemudian paragraf kedua, secara teori, sebuah tes IQ yang standar, yang distandarisasikan gitu ya, itu disusun untuk mengukur kemampuan seseorang untuk melakukan operasi-operasi atau kinerja-kinerja intelektual atau kinerja-kinerja yang apa teman-teman, menuntut kecerdasan gitu ya. Seperti misalnya reasoning atau kemampuan menggunakan logika dan juga problem solving atau pemecahan masalah. Nah, kemudian paragraf ketiga, secara praktek tidak mungkin untuk menyimpulkan atau tiba pada kesimpulan sebagaimana atau kesimpulan pada jenis kinerja intelektual yang mana yang mendemonstrasikan atau yang menunjukkan kecerdasan seseorang. Nah, berarti ini ngomongin tentang IQ ya, teman-teman. Lebih tepatnya definisi IQ itu apa dan juga cara mengukur IQ itu bagaimana atau tesnya, tes IQ secara teori dan juga secara praktek. Nah, berarti betul jawaban teman-teman yaitu yang delta, a definition of IQ and its measurement. Jadi, sebuah definisi dari IQ dan juga cara pengukurannya atau tesnya tadi, teman-teman. Gitu ya. Oke, good job. Lanjut ke number 2. Silahkan teman-teman coba dulu. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright guys, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman menjawab ada jawaban Bravo. Ada juga Alpha. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa sorry, maaf itu stucker ya teman-teman. Kita baca dulu soalnya kalau di reading. Di situ soalnya berbunyi, how is the information in the passage organized? Jadi bagaimanakah informasi di dalam teks itu dikembangkan, teman-teman? Nah, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, controversy surrounds the idea of using genetically modified organisms
or GMOs in daily life. Jadi ada kontroversi mengenai gagasan dalam penggunaan organisme-organisme yang dimodifikasi secara genetis dalam penggunaan sehari-hari atau dalam kehidupan sehari-hari. Paragraf kedua berbunyi, berdasarkan satu pandangan mengenai GMO, kritik berarti para kritikus yang mengkritik gitu teman-teman. Jadi orang-orang yang mengkritik itu beranggapan bahwa GMO itu berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Kemudian paragraf terakhir, conversely berarti kebalikannya, the proponents itu berarti pendukung gitu teman-teman. Nah, pendukung dari GMO itu melihat GMO atau genetically modified organism tadi sebagai sebuah alat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan global seperti misalnya kelangkaan makanan dan malnutrisi. Nah, jadi di sini penulis ini ingin menceritakan tentang kontroversi yang ada mengenai penggunaan GMO dalam sehari-hari ya, teman-teman. Nah, bahwa yang satu itu beranggapan kalau atau berpandangan kalau GMO itu berbahaya, entah itu bagi manusia ataupun lingkungan. Nah, tapi ada juga yang pandangannya itu mendukung GMO. Jadi melihatnya itu GMO itu penting karena itu bisa mengatasi kelangkaan makanan dan malnutrisi seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya, teman-teman. Two different views on GMOs are presented. Jadi dua pandangan yang berbeda mengenai GMO itu diberikan. Yang satu itu setuju, yang satu tidak setuju. Nah, kalau yang Bravo kenapa salah, Sar? Yang Bravo itu menceritakan definisi. Oke, definisi ada. Mungkin kepanjangannya ya, teman-teman. Eh, dan dua contoh dari GMO itu diberikan. Nah, dua contoh dari GMO ini yang nggak ada. GMO itu di sini nggak ada. Misalnya domba doli, maaf teman-teman. Domba doli itu kalau saya nggak salah dengar dulu itu juga hasil dari GMO gitu ya. Kalau nggak salah malah itu hasil GMO pertama. Jadi domba hidup tapi umurnya pendek seperti itu. Tapi itu buatan hasil eksperimen atau buatan lab seperti itu. Gitu ya. Nah, contohnya seperti itu. Tapi di sini nggak ada, teman-teman. Ya, untuk contoh-contoh dari GMO. Nah, berarti yang Bravo ini salahnya di two examples. Gitu ya. Jawabannya yang alpha, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah. Kita belajar. 1 menit dimulai dari sekarang. Monggo, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman semua menjawab alpha ya. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, the tone of the passage could best be described as. Jadi, tone dari teks ini itu bisa dideskripsikan sebagai apa sih? Nah, karena pertanyaannya tentang tone, maka teman-teman cari di kalimat pertama di setiap paragraf, adakah si penulis itu menuliskan pandangan dia mengenai topiknya atau sikap dia mengenai topiknya, gitu ya. Di situ kalimat pertama paragraf 1 itu berbunyi, the rate at which the deforestation of the world is proceeding is alarming. Jadi kalau diartikan tingkat di mana penggundulan hutan di dunia ini sedang terjadi itu sangatlah mengkhawatirkan. Nah, berarti si penulis itu beranggapan kalau penggundulan hutan, topiknya ya, itu mengkhawatirkan. Nah, ini yang saya maksud dengan si penulis itu menyebutkan perasaannya, teman-teman. Nah, kalau topiknya mengkhawatirkan, berarti tone-nya itu, atau penulisnya itu khawatir ya, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang alpha, concerned.
Seperti itu. Ya betul, jadi concern sendiri artinya bisa takut, khawatir, cemas, dan lain-lain. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. Nah, ini saya ambilkan dari buku yang asli dari ITS ya, teman-teman. Dicoba dulu waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Silahkan boleh dikirim jawabannya teman-teman semuanya. Dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Oke, kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, What is the passage mainly about? Nah, jadi teks ini intinya tentang apa? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, kata Renaissance dari bahasa Prancis itu berarti kelahiran kembali. Paragraf kedua, perubahan-perubahan dalam budaya ini gitu ya, itu sangat mempengaruhi budaya bermusik dari zaman Renaissance. Jadi bagaimana orang-orang itu berpikir mengenai musik, sebagaimana eh, cara musik itu ditulis, kemudian dimainkan, dibahas, dan juga disebarluaskan atau diajarkan gitu ya teman-teman. Kemudian paragraf terakhir, zaman Renaissance yang bermusik, yang musikal gitu ya teman-teman, di Eropa itu lebih ke sebuah eh, apa ya, sebuah gerakan atau sebuah perpindahan budaya secara umum atau secara luas dan keadaan berpikir atau keadaan mental gitu teman-teman, daripada hanya sekedar serangkaian teknik-teknik bermusik tertentu. Karena memang zaman Renaissance itu yang berubah bukan cuma musik, teman-teman. Karena lukisan juga iya, patung juga iya, seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi apa yang teks ini utamanya bahas, kita cek yang alfa, komposisi musik yang paling mengilustrasikan atau yang paling menampilkan perkembangan selama zaman Renaissance. Nah, kita tidak menemukan komposisi musik apa yang menggambarkan perkembangan selama zaman Renaissance. Berarti yang alfa ini nggak ada, teman-teman, atau bukan jawabannya gitu ya. Kalau yang Bravo, teknik-teknik bermusik yang digunakan selama zaman Renaissance-nya Eropa. Nah, tadi juga nggak ada. Teknik bermusik yang bagaimana yang ada di teks, maksudnya di zaman Renaissance-nya Eropa. Berarti bukan yang Bravo juga ya. Kalau yang Charlie, zaman Renaissance-nya Eropa sebagai sebuah perkembangan budaya yang mencakup di dalamnya itu perubahan-perubahan dalam gaya bermusik. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie ya. Karena bukan cuma bermusik, tapi seluruh outlook atau kebudayaan atau eh, aspek kehidupan gitu ya, teman-teman. Jadi bukan cuma musik aja, tapi musik juga. Jadi makanya ada kata that included, yang termasuk di dalamnya itu adalah budaya bermusik atau gaya bermusik itu juga ikut berubah. Seperti itu. Iya, jawabannya yang Charlie. That's right, guys. Lanjut lagi ke number 5. Dicoba dulu ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman.
Alright guys, waktunya habis. Teman-teman yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, ada juga Charlie. Kita cek bersama. Sorry. Oh ya betul. Bravo atau Charlie. Di situ soalnya berbunyi, What does the passage mainly discuss? Apa yang teks ini utamanya bahas? Nah ini menanyakan tentang main idea ya teman-teman atau gagasan utama dari seluruh teks ini. Kita baca aja kalimat pertama di setiap paragraf, kemudian kita simpulkan, cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Gitu ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, Contrary to popular opinion, frosts and freezing temperatures have little to do with the color of autumn leaves. Weather does play a critical role, but to understand that role, consider first the pigment changes that take place within leaves during the growing season. Jadi kalau diartikan kurang lebih berbeda dari pendapat secara umum gitu ya. Frost itu adalah tanah yang membeku dan juga suhu yang sangat dingin. Itu memiliki andil yang sangat sedikit dengan warna-warna daun-daun di musim gugur. Nah, karena yang saya sampaikan tadi ya, kalau paragraf satunya itu pendek, teman-teman tabrak aja nggak apa-apa. Di situ kalimat kedua berbunyi, cuaca itu memang memainkan peran penting. Tapi untuk memahami peran ini, pikirkan dulu perubahan-perubahan pigmen yang terjadi di dalam daun selama selama musim pertumbuhan. Nah, sekarang kita baca kalimat pertama paragraf 2. Di situ disebutkan di musim semi dan musim panas, daun-daun itu warnanya hijau karena mereka mengandung jumlah pigmen hijau yang banyak yang disebut dengan klorofil. Paragraf ketiga, daun-daun dari beberapa jenis tanaman itu ada yang berubah menjadi merah atau ungu, yaitu warna-warna yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain yang disebut dengan antosianin. Paragraf terakhir, tanaman-tanaman yang deciduous atau leaf shedding, artinya tanaman-tanaman yang menggugurkan daun di musim-musim tertentu gitu ya teman-teman, itu tidak bisa melalui musim dingin jika mereka tetap menjaga daun-daun mereka karena daun-daun tersebut itu akan kehilangan lebih banyak air terhadap uh, udara musim dingin yang kering daripada akar daripada yang akar-akarnya bisa serap dari tanah yang membeku. Jadi tanah beku itu kan justru nyerap air, teman-teman, bukan ngeluarin air gitu ya. Jadi yang apa namanya? Yang diserap itu jadi sedikit sedangkan penguapan di daun itu semakin banyak gitu ya. Apa namanya? Daun itu buang buang air terus gitu seperti itu. Nah, berarti jawabannya adalah kalau yang alfa, produksi dari klorofil dalam tanaman. Nah, teks ini bukan hanya ngomongin klorofil, teman-teman. In fact, klorofil itu hanya dibahas di paragraf 2. Kalau kita pilih yang alfa, paragraf 1, 3, dan 4, kita tidak anggap yang mana nggak bisa. Gitu ya, kecuali kalau pertanyaannya hanyalah tentang paragraf 2, karena ada, teman-teman. Jadi main apa namanya? Yang utamanya dibahas di paragraf kedua itu juga ada. Kadang menanyakan tentang spesifik paragraf gitu ya. Tapi karena di sini bukan spesifik paragraf, tapi seluruh teks yang nggak bisa kita hilangkan beberapa paragraf nggak bisa. Kalau yang Bravo, akibat dari cuaca dan temperatur terhadap pohon. Nah, hati-hati tadi di awal sudah dijelaskan ya bahwa apa namanya intinya suhu dan juga keadaan lingkungan eh, ataupun musim tertentu itu pengaruhnya sangat sedikit, have little to do. Nah, yang lebih penting itu bahkan atau yang lebih apa ya teman-teman, yang lebih berpengaruh gitu, itu adalah pigmen yang memang ada di dalam tanaman itu. Gitu ya. Nah, jadi justru bahkan yang Bravo ini tidak terlalu dibahas. Oke. Kalau yang Charlie, importance of color as on indication of plant disease. Jadi apa ya? Peran gitu ya. Peran dari warna sebagai indikator atau sebagai penanda akan penyakit-penyakit tanaman. Bukan ya, teman-teman. Ini bahkan jauh banget dari pembahasan tadi karena tidak ada penyakit tanaman sekali yang dibahas. Kalau yang delta, alasan-alasan untuk perubahan-perubahan dalam warna daun. Nah, ketemu jawabannya adalah yang delta. Alasannya tadi di paragraf pertama disebutkan secara secara apa ya, secara umum gitu ya, secara garis besar itu
Ada yang pengaruhnya itu memang frost atau tanah yang membeku dan juga suhu, gitu ya, di musim dingin. Sorry, di musim gugur. Nah, tapi ada yang lebih penting yaitu pigmen juga. Jadi alasannya ada tiga, yaitu keadaan lingkungan, misalkan tanah yang membeku, kemudian suhu atau cuaca gitu ya, dan juga pigmen yang ada di dalam tanaman tersebut seperti itu. Oke, jadi jawabannya delta. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat ada jawaban delta. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, the main point of the passage is to. Nah, jadi main point itu sinonimnya purpose ya, teman-teman. Tujuan si penulis seperti itu. Nah, jadi tujuan si penulis di teks ini itu untuk apa sih? Kenapa si penulis menulis ini, gitu ya? Nah, kita baca aja kalimat pertama di setiap paragraf. Di situ disebutkan transformasi dari pohon palem dan dinosaurus menjadi bahan bakar fosil, seperti misalnya batu bara dan minyak bumi, merupakan sebuah fenomena yang diketahui oleh banyak orang atau yang sudah dikenal bagi banyak orang. Nah, namun bagaimanakah hal ini bisa terjadi atau transformasi tadi itu bagaimana terjadinya? Nah, jadi sini aja udah kelihatan ya, teman-teman. Artinya di lanjutan-lanjutannya ini pasti menjelaskan proses transformasinya yang awalnya dari pohon palem dan dinosaurus itu bisa berubah menjadi batu bara dan minyak bumi seperti itu. Nah, kalimat pertama paragraf kedua berbunyi, fossil fuels begin with an abundance of life and a shortage of oxygen. Jadi bahan bakar fosil itu berawal dengan melimpahnya kehidupan atau banyaknya yang hidup gitu ya, dan sedikitnya oksigen. Nah, jadi banyak tumbuhan-tumbuhan dan dinosaurus yang hidup, tapi oksigennya itu sedikit, teman-teman. Nah, kemudian paragraf berikutnya, coal forms when peat is sufficiently compressed by the weight of the growing deposits above the forced water and other compounds of it, leaving a concentrated mass of carbon. Jadi, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu secara memadai terkompresi atau tertekan, teman-teman, oleh berat atau beban gitu ya, yang sorry, berat dari deposit itu berarti tumpukan-tumpukan yang tumbuh di atasnya gitu ya, untuk memaksa air dan zat-zat yang lain itu keluar darinya. Berarti untuk memisahkan air dan zat yang lain dari tanah gambut tadi yang tertekan tadi, teman-teman. Yang akhirnya meninggalkan massa karbon yang padat. Jadi yang ditinggalkan hanya karbonnya saja. Nah, itulah akhirnya terbentuk batu bara. Jadi batu bara itu bentuk karbon terkonsentrasi tadi. Kemudian paragraf berikutnya, 300 juta tahun yang lalu, selama zaman Carboniferous, banyak dari permukaan bumi ini itu menyerupai Okefenokee Camp. Sorry, Okefenokee Swamp atau rawa Okefenokee gitu ya. Nah, cadangan-cadangan yang banyak dari batu bara dan minyak bumi itu sebenarnya masih ada di bawah tanah. Tapi apa namanya, harga atau risiko ya kalau di sini teman-teman, risiko itu semakin naik, semakin banyak atau semakin apa ya, semakin bertambah secara pasti, entah itu dalam hal dolar, jadi semakin mahal, dan juga secara hal atau dalam hal lingkungan. Jadi risiko terhadap lingkungan itu juga semakin besar gitu ya. Nah, berarti ini ngomongin tentang bagaimana tadi yang awalnya makhluk hidup menjadi bahan bakar fosil, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah
Nah, yang delta ya, increase understanding of how fossil fuels are formed. Jadi, meningkatkan pengetahuan kita atau pemahaman kita tentang bagaimanakah bahan bakar fosil itu terbentuk. Nah, tadi yang awalnya itu berawal karena adanya jumlah kehidupan yang banyak, tapi sedikit oksigen. Nah, akhirnya meninggal bareng-bareng di satu tempat gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian eh, batu bara itu akhirnya bisa terbentuk karena yang meninggal tadi itu tertumpuk oleh deposit di atasnya lama-lama makin banyak, makin berat. Nah, deposit tadi itu tertekan, air sama zat yang lain keluar, akhirnya tinggal karbonnya. Jadi tinggal batu baranya dan seterusnya tadi ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang delta. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dan saya lihat semuanya menjawab delta. Oke, kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, what does the passage mainly discuss? Apa yang teks ini utamanya bahas? Nah, ini menanyakan tentang main idea, maka kita cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf ya, teman-teman. Tadi teman-teman menjawab delta. Oke, kita cek. Di situ soalnya berbunyi, pottery itu gerabah ya, teman-teman. Jadi gerabah itu kayak misalkan kendi, misalnya gentong gitu ya, tapi yang terbuat dari tanah liat. Jadi gerabah dari suku Indian Nyap. Suku Indian itu banyak ya, teman-teman. Salah satunya Pueblo. Jadi suku Indian Pueblo yang berada di Amerika Serikat bagian barat laut itu merupakan sejenis kesenian akan kesulitan atau gimana ya? Kesenian yang menuntut gitu, teman-teman. Kompleksitas atau kerumitan teknis yang sangat besar. Intinya sulit gitu ya. Berarti eh, jenis kesenian yang bikinnya itu sulit. Nah, kemudian refining the raw chunks of newly mined clay is arduous work. Jadi memproses atau memperbaiki atau refine ini berarti apa ya, teman-teman? Intinya memproses supaya lebih baik gitu. Jadi memproses bongkahan-bongkahan tanah liat yang baru saja dipanen atau ditambang. Jadi bongkahan-bongkahan mentah tanah liat yang baru ditambang itu merupakan tugas atau pekerjaan yang sangat arduous. Arduous itu sangat sulit gitu teman, sangat membutuhkan banyak tenaga. Nah, kemudian hampir semua jenis tanah liat itu membutuhkan tambahan dari bahan yang non plastik. Sehingga tanah liat tersebut itu bisa menahan firing atau pengapian, yaitu proses pengerasan dengan suhu yang sangat tinggi atau panas yang sangat tinggi tanpa retak. Nah, kemudian setelah temper itu kalau saya nggak salah lapisan pelindung, teman-teman. Jadi kayak di HP itu kan ada namanya tempered glass gitu ya. Jadi untuk melindungi layar. Jadi setelah lapisan pelindung itu ditambahkan, tanah liat itu diaduk dengan sangat eh, apa namanya? Dengan sangat hebat atau dengan penuh tenaga seperti itu. Nah, berarti ini ngomongin tentang eh, perniapan atau gimana teman bahasa saya itu kayak bagaimana sih memproses tanah liat sebelum dijadikan gerabah suku Pueblo Indian seperti itu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat kalau yang alfa itu disebutkan berbagai macam tanah liat yang digunakan untuk membuat tanah apa namanya gerabah Pueblo. Bukan jenis tanah liatnya ya, teman-teman, tapi bagaimana memproses tanah liatnya. Jadi yang alfa bukan, kalau yang Bravo sumber-sumber dari tanah liat yang dipakai untuk membuat
eh, Gerabah Pueblo. Nah, di teks tadi kita tidak menemukan ya, teman-teman, si apa namanya? Mereka ini mendapat tanah liat dari mana atau sumbernya dari mana tidak diketahui. Nah, berarti bukan yang Bravo. Oke. Kalau yang Charlie, the criteria. Jadi kriteria-kriteria yang para pembuat gerabah, potters itu orangnya ya yang membuat pottery, teman-teman. Jadi yang para pembuat gerabah gunakan ketika memilih tanah liat untuk gerabah-gerabahnya Pueblo. Bukan juga ya, teman-teman, karena tadi dijelaskan hampir semua jenis tanah liat. Artinya kayaknya nggak ada ini ya, nggak ada kriteria khusus gitu, karena hampir semua tanah liat itu semuanya membutuhkan tambahan bahan yang non plastik seperti itu. Nah, jadi yang Charlie bukan, pasti jawabannya yang Delta. Di situ disebutkan the processes, jadi proses-proses yang dipakai atau yang dilakukan untuk menyiapkan tanah liat untuk membuat apa namanya gerabahnya suku Pueblo. Nah, ketemu ya teman-teman, jawabannya adalah yang Delta. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah jenis teknik pertama dalam pengerjaan reading, yaitu teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, tadi intinya adalah teknik yang kita hari ini pelajari, itu teman-teman gunakan ketika soalnya itu menanyakan garis besar mengenai teks ya, teman-teman. Seperti itu. Tadi ada 3 soal. Nah, sambil saya absen, sudah selesai saya absen, teman-teman. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu nih sebelum kita tutup. Silahkan kalau ada pertanyaan mungkin. Looks like everything is fine. Kayaknya nggak ada pertanyaan ya, teman-teman. Alright then, so let's miss our class. Jadi kita akhiri ya kelas hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif teman-teman semuanya. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.